Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kabar mengejutkan yang sempat menggemparkan media sosial di tengah konflik panas Timur Tengah. Disebutkan bahwa saudara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjadi korban pertama dari serangan balasan yang disebut diperintahkan oleh Mojtaba Khamenei. Bahkan, ada klaim bahwa rumah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ikut menjadi sasaran rudal Iran. Sekilas, cerita ini terdengar seperti perkembangan besar dalam perang yang sedang berlangsung. Jika benar, itu berarti Iran berhasil menembus langsung lingkaran paling sensitif dari kepemimpinan Israel. Tapi, benarkah kejadian itu benar-benar terjadi? Atau justru ini hanya bagian dari perang informasi yang sengaja diciptakan di tengah konflik? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena cerita yang akan kita bahas kali ini bukan hanya tentang perang rudal, tetapi juga tentang bagaimana sebuah rumor bisa mengguncang dunia hanya dalam hitungan jam. Pada 9 Maret 2026, sebuah kabar yang sangat mengejutkan tiba-tiba menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, narasi itu muncul di berbagai platform, dari unggahan anonim hingga akun yang mengklaim memiliki akses pada sumber geopolitik. Ceritanya terdengar dramatis dan langsung menarik perhatian publik internasional. Disebutkan bahwa saudara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menjadi korban pertama dari serangan balasan Iran yang disebut diperintahkan oleh Mojtaba Khamenei. Narasi tersebut berkembang cepat. Beberapa unggahan menyebut bahwa rudal Iran tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga rumah keluarga Netanyahu. Dalam arus rumor yang sama, rumah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga disebut menjadi sasaran serangan. Bahkan muncul klaim tambahan bahwa rumah Ben-Gvir terbakar akibat serangan tersebut. Kabar ini menyebar bersamaan dengan situasi konflik yang sedang memanas di Timur Tengah. Sejak 28 Februari 2026, kawasan itu sudah berada dalam fase eskalasi setelah Israel bersama Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar terhadap berbagai target yang dikaitkan dengan program militer Iran. Serangan tersebut memicu ketegangan yang jauh lebih luas dibandingkan konfrontasi sebelumnya. Dalam konteks inilah, rumor tentang keluarga Netanyahu langsung terasa masuk akal bagi banyak orang. Publik dunia sudah melihat bagaimana kedua pihak saling meluncurkan rudal, drone, dan operasi presisi di berbagai wilayah. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa Iran berhasil menembus lingkaran elit kepemimpinan Israel, banyak pengguna media sosial langsung menganggapnya sebagai perkembangan baru dalam perang yang sedang berlangsung. Beberapa unggahan bahkan menyebut sumber informasi tersebut berasal dari laporan yang dikaitkan dengan jaringan media bernama Brix News. Penyebutan nama tersebut membuat rumor itu terdengar seperti bocoran yang belum sempat dikonfirmasi oleh media internasional besar. Dalam beberapa jam saja, tangkapan layar dari unggahan itu sudah beredar luas di berbagai platform. Narasi tersebut kemudian diperkuat oleh sejumlah video yang menunjukkan rumah terbakar. Dalam video yang viral, terlihat bangunan rumah besar dilalap api pada malam hari. Banyak akun mengklaim bahwa rekaman itu adalah bukti visual dari serangan rudal Iran yang menghantam rumah pejabat Israel. Bagi banyak orang yang melihatnya, gambar tersebut terlihat meyakinkan. Api besar, mobil pemadam kebakaran, dan suasana darurat membuat video itu tampak seperti dokumentasi kejadian nyata di tengah perang. Tanpa menunggu konfirmasi lebih lanjut, banyak pengguna media sosial langsung membagikan ulang rekaman tersebut dengan narasi bahwa Iran akhirnya berhasil menembus jantung kekuasaan Israel. Dalam waktu singkat, cerita itu berubah menjadi salah satu rumor paling besar yang beredar selama eskalasi konflik pada awal Maret 2026. Beberapa unggahan bahkan mulai menyebut peristiwa tersebut sebagai bukti bahwa Iran telah berhasil mencetak kemenangan simbolik yang sangat besar. Jika kabar itu benar, dampaknya memang tidak kecil. Kematian anggota keluarga pemimpin negara akibat serangan musuh akan menjadi peristiwa geopolitik yang sangat besar. Berita seperti itu hampir pasti akan langsung menjadi headline global dan memicu reaksi politik internasional yang luas.
Namun ketika rumor tersebut mulai diperiksa secara lebih teliti, sejumlah kejanggalan mulai muncul. Pada 10 Maret 2026, ketika rumor tentang kematian saudara Perdana Menteri Israel semakin meluas di media sosial, sejumlah jurnalis dan pemeriksa fakta mulai melakukan verifikasi terhadap klaim yang beredar. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari konfirmasi dari sumber yang biasanya menjadi rujukan utama dalam konflik internasional. Media global seperti Reuters, Associated Press, BBC, dan CNN dikenal sangat cepat melaporkan setiap perkembangan besar dalam perang di Timur Tengah. Namun setelah ditelusuri sepanjang hari itu, tidak ada satupun laporan dari media internasional kredibel yang menyebut adanya kematian anggota keluarga Perdana Menteri Israel akibat serangan Iran. Tidak ada laporan tentang rumah keluarga Netanyahu yang dihintam rudal. Tidak ada pula laporan tentang kebakaran di rumah Menteri Keamanan Nasional Israel. Ketiadaan laporan ini menjadi kejanggalan pertama yang mulai diperhatikan oleh para pengamat. Dalam konflik yang melibatkan tokoh politik besar, setiap insiden yang menyentuh lingkaran keluarga pemimpin biasanya langsung menjadi berita utama dunia. Bahkan serangan yang jauh lebih kecil terhadap pejabat tingkat menengah seringkali sudah cukup untuk memicu pemberitaan internasional besar. Karena itu, klaim bahwa saudara Perdana Menteri Israel tewas akibat serangan Iran tanpa adanya satupun konfirmasi media besar mulai terlihat semakin meragukan. Pada hari yang sama, perhatian publik kemudian tertuju pada klarifikasi dari tokoh yang juga disebut dalam rumor tersebut. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir muncul melalui akun media sosial X miliknya dan memberikan tanggapan langsung terhadap kabar yang beredar. Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut rumahnya terkena serangan rudal Iran tidak sesuai dengan kenyataan. Pernyataan tersebut langsung mengubah arah perbincangan di ruang digital. Banyak pengguna yang sebelumnya membagikan rumor mulai mempertanyakan kembali kebenaran klaim yang beredar. Klarifikasi itu juga memperlihatkan bahwa setidaknya salah satu elemen utama dari cerita viral tersebut tidak berdasar pada kejadian nyata. Proses pemeriksaan kemudian berlanjut pada bukti visual yang menjadi dasar utama penyebaran rumor. Video rumah terbakar yang sebelumnya disebut sebagai rekaman dari Israel mulai dianalisis secara lebih detail. Pemeriksaan terhadap gambar, lokasi bangunan, serta rekaman arsip lama menunjukkan hasil yang sangat berbeda dari narasi yang beredar. Ternyata rekaman tersebut bukan berasal dari wilayah Israel. Video itu merupakan dokumentasi kebakaran rumah yang terjadi di Galloway Township, negara bagian New Jersey di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada malam 8 Februari 2026 dan telah dilaporkan oleh media lokal setempat sebagai insiden kebakaran rumah biasa tanpa korban luka. Artinya, rekaman yang dipakai sebagai bukti serangan Iran tersebut ternyata adalah video lama dari kejadian yang sama sekali tidak berkaitan dengan konflik di Timur Tengah. Video tersebut kemudian disebarkan ulang dengan narasi baru yang membuatnya terlihat seperti bagian dari peristiwa perang yang sedang berlangsung. Temuan ini semakin memperjelas bahwa cerita yang menyebut saudara Netanyahu sebagai korban pertama serangan balasan Iran tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Elemen utama cerita itu tidak pernah dikonfirmasi oleh media kredibel. Tokoh yang disebut sebagai korban serangan justru muncul membantah kabar tersebut. Bukti visual yang digunakan untuk memperkuat narasi juga terbukti berasal dari peristiwa berbeda di negara lain. Di titik ini, gambaran yang sebelumnya terlihat seperti berita besar mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan peristiwa militer, melainkan sebuah fenomena penyebaran informasi yang sangat cepat di tengah situasi perang yang penuh ketegangan. Pada 11 Maret 2026, setelah sejumlah pemeriksaan fakta dipublikasikan, cerita tentang kematian saudara Perdana Menteri Israel mulai kehilangan kredibilitasnya. Klarifikasi dari tokoh yang disebut dalam rumor tersebut, serta temuan tentang asal-usul video yang salah lokasi, membuat narasi yang sebelumnya tampak dramatis berubah menjadi contoh nyata dari penyebaran informasi yang tidak akurat di tengah konflik. Peristiwa ini membuka gambaran yang lebih luas tentang bagaimana konflik modern berkembang. Dalam perang konvensional, perhatian publik biasanya tertuju pada pergerakan pasukan, serangan udara, atau peluncuran rudal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dimensi lain mulai memainkan peran yang tidak kalah besar. Ruang digital kini menjadi arena baru di mana persepsi publik dapat dipengaruhi dengan sangat cepat. Kasus yang muncul pada awal Maret 2026 ini
memperlihatkan pola yang jelas. Sebuah cerita dramatis muncul di media sosial, disertai dengan potongan video yang terlihat meyakinkan. Narasi tersebut kemudian diperkuat oleh akun-akun yang mengklaim memiliki sumber internal atau akses terhadap informasi geopolitik. Tanpa proses verifikasi yang memadai, cerita itu langsung menyebar luas dan dipercaya oleh sebagian publik. Cerita tentang saudara Netanyahu memiliki unsur yang sangat kuat secara psikologis. Narasi tersebut menyiratkan bahwa Iran berhasil menembus lingkaran paling sensitif dari kepemimpinan Israel. Dalam konteks perang yang sedang berlangsung, pesan semacam ini dapat membangun kesan bahwa pihak lawan telah mencapai keberhasilan yang sangat signifikan. Bagi publik yang mengikuti konflik dari kejauhan, kesan seperti itu seringkali lebih mudah dipercaya berbanding laporan yang lebih kompleks tentang strategi militer atau perkembangan diplomatik. Itulah sebabnya, rumor yang menyentuh tokoh penting atau keluarga pemimpin negara seringkali menyebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi lain. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana gambar dan video memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi. Banyak orang yang melihat rekaman rumah terbakar langsung mengaitkannya dengan narasi yang sedang viral. Padahal, setelah ditelusuri, rekaman tersebut berasal dari kebakaran rumah di negara lain yang terjadi 1 bulan sebelumnya. Ketika potongan video seperti itu dipasang dalam konteks yang berbeda, publik yang tidak mengetahui latar belakangnya dapat dengan mudah percaya bahwa rekaman tersebut adalah bukti dari peristiwa yang sedang dibicarakan. Inilah salah satu alasan mengapa pemeriksaan fakta menjadi semakin penting dalam konflik geopolitik modern. Peristiwa yang terjadi pada 9 hingga 11 Maret 2026 ini memperlihatkan bagaimana sebuah cerita yang belum diverifikasi dapat berkembang menjadi rumor global hanya dalam waktu singkat. Cerita tersebut bergerak dari satu akun ke akun lain, dari satu platform ke platform berikutnya, hingga akhirnya membentuk persepsi bahwa sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Dalam kenyataannya, proses verifikasi menunjukkan gambaran yang berbeda. Tidak ada laporan media internasional kredibel tentang kematian anggota keluarga Perdana Menteri Israel akibat serangan Iran. Tidak ada bukti bahwa rumah Menteri Keamanan Nasional Israel terkena serangan rudal. Bukti visual yang dipakai untuk mendukung klaim tersebut juga terbukti berasal dari peristiwa lain di luar kawasan konflik. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam konflik geopolitik masa kini, pertarungan tidak hanya terjadi di medan militer. Ruang informasi telah menjadi arena baru di mana narasi, rumor, dan persepsi dapat bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dikendalikan. Peristiwa yang terjadi pada awal Maret 2026 menunjukkan satu kenyataan penting dalam konflik modern. Di tengah perang yang sebenarnya terjadi di lapangan, ada pertarungan lain yang berlangsung sangat cepat di ruang digital. Sebuah cerita yang dramatis dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan jam, bahkan sebelum kebenarannya sempat diperiksa. Rumor tentang saudara Perdana Menteri Israel menjadi contoh bagaimana narasi yang terlihat meyakinkan bisa terbentuk dari potongan informasi yang tidak lengkap. Video yang salah konteks, klaim yang belum diverifikasi, serta suasana konflik yang sedang memanas dapat menciptakan cerita yang terdengar sangat nyata bagi banyak orang. Namun, ketika fakta mulai diperiksa secara teliti, gambaran yang muncul bisa sangat berbeda dari apa yang pertama kali dipercaya publik. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan rumor yang sengaja dibangun menjadi semakin penting. Karena di era perang informasi, persepsi seringkali bergerak lebih cepat daripada fakta. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Jika kamu ingin terus mendapatkan analisa geopolitik yang tajam, jelas, dan mudah dipahami, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang jarang dibahas di tempat lain.